Pemirsa Komisi 3 DPR memanggil Polres dan Kejari Sleman untuk rapat dengar pendapat. Komisi 3 membuat rekomendasi untuk menghentikan perkara Hogi Minaya yang jadi tersangka akibat mengejar jambret istrinya. Komisi 3 DPR RI mudah-mudahan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dengan lantang menyebut penegakan hukum di Sleman bermasalah. Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Kapolres dan juga Kejari Sleman terkait dengan kasus Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan dirinya juga menyebut bahwa proses penanganan hukum di Sleman membuat publik marah dan Komisi 3 kecewa. Komisi 3 secara tegas meminta perkara Hogi Minaya dihentikan sesuai dengan ketentuan KUHP baru. Surat rekomendasi penghentian perkara itu sudah ditandatangani dan segera dijadikan dasar untuk menghentikan penutupan terhadap Hogi Minaya. RDP pada siang hari ini. Sleman beserta jajaran. Pemirsa, Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo meminta maaf terkait dengan kasus Hogi Minaya, suami yang ditetapkan sebagai tersangka akibat mengejar jambret istrinya. Selain meminta maaf, Kapolres Sleman juga mengakui penerapan pasal kurang tepat. Kami pada kesempatan ini mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hogi itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI mencecar Kapolres Sleman terkait dengan kasus suami korban jambret yang jadi tersangka. Dan berikut jalannya rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolres dan Kejari Sleman. Sebelum jadi Kapolres, sudah di asesmen belum? Siap izin, kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen, Bapak. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Siapa sudah baca, Bapak? Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu? 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Pak. Pasal 34. Saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya. Dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 ya yang mengatur huruf M ya yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum ya. Jadi saya pagi-pagi alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan abang saya Pak Jampidum, Bapak Asep ya kan. Beliau juga setuju tadi pagi terhadap peristiwa ini untuk dihentikan penuntutannya, dihentikan perkara ini.
Ya, jelas ya Pak Hogi tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut. Ya, secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan ya, lalu ke Jaksa Agung, ke Pak Kapolri juga. Pada intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini, dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu. Sementara itu istri Hogi Minaya mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan keadilan. Bahkan dirinya juga berterima kasih kepada DPR dan seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk kepentingan yang lebih besar. Sumatera itu di samping subur, tapi kan juga rawan bencana. Penangkapan itu hanya pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk kepentingan yang lebih besar. Bakamla RI membentuk Coast Guard di ASEAN. Di PSSI untuk back-to-back emas itu ada alasan. Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum dengan tilang. Jangan lewatkan One on One, Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Skuad The Green White siap menghadapi ketangguhan Kevin Dix Jazz. Werder Bremen versus Borussia Mönchengladbach. Bundesliga, Sabtu 31 Januari, pukul setengah 10 malam, live di Sindo News TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap indikasi kecurangan dalam dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh PT Dana Syariah